Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayah bunda insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali di sini di channel Mendik Al-Huda. Alhamdulillah, hari ini di sore hari di bulan Ramadan, alhamdulillah ceritanya kita bersilaturahmi ke PTQ Imam Syafi'i. PTQ Pondok Pesantren Tahfidz Quran Imam Syafi'i. Ini adalah salah satu pondok di bawah naungan Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Alhamdulillah, hari ini saat ini saya langsung berhadapan ketemu dengan Ustadz Usamah. Beliau adalah wakil mudir, wakil ketua pondok atau PTQ Imam Syafi'i. Saya sapa dulu, Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Dingin ini Ustadz, puasa-puasa. Asik, dingin. Ya, Ustadz nih, alhamdulillah ya. Kabar sehat, keluarga sehat. Yang luar biasa nih. Nah, Ayah Bunda, mumpung kita ketemu dengan wakil mudir PTQ Imam Syafi'i, saya akan mengorek ini tentang program yang sekarang sedang berjalan, dan ini setiap tahun berjalan kalau nggak salah ya, yaitu program atau kegiatan PPDB, kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PSB ya, penerimaan santri baru ya, Ustadz Usama ya. Nah, Ustadz mau tanya nih, ini kan udah berjalan. Sudah berjalan ya. Sudah berapa lama nih PPDB? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Ya, oh, berarti startnya cepet ya startnya ya. Kalau yang lain kelihatannya agak belakangan nih, baru mulai. Tapi ini udah 5 bulan. Udah berapa santri yang calon santri yang masuk? Yang daftar sudah 34. 34 ya? 34 orang. Masya Allah, 34 kalau satu kelas berarti udah lebih itu ya. Satu kelas kurang lebih 30, paling maksimal 34 kali ya. Nah ini, jadi luar biasa nih Ayah Bunda ya, kalau kita mau berbincang dengan Ustadz Usama. Ini kalau sudah 34, ini kan berarti kan daya magnetnya, animo dari calon peserta didik ini luar biasa ke Imam Syafi'i ini. Kita mau korek, ada apa sih Imam Syafi'i sampai luar biasa ini sudah cepat gitu ya, daftar banyak, sudah satu kelas sudah hampir full kuota. Dan ini bukan berapa kelas Ustaz? Untuk yang SMP ini? Untuk SMP kita menerima 2 kelas Ustaz. Oh, 2 kelas, berarti masih ada 1 kelas lagi nih ya, kesempatan Ayah Bunda untuk menyekolahkan putranya ke pondok Imam Syafi'i masih ada ya? Masih ada kuota. Baik Ustaz, ini berarti menarik nih ya, sudah 1 kelas sudah full, masih ada 1 kelas lagi, berarti insya Allah sebentar lagi juga dua-duanya akan full berbondong-bondong. Ustaz, yang menarik dari PTQ Imam Syafi'i yang pertama, dari kurikulumnya itu seperti apa ya, kurikulum PTQ Imam Syafi'i ini? Kurikulum di PTQ Imam Syafi'i ya, kita memadukan kurikulum diniyah dan juga kurikulum Diknas. Ya. Diniyah, Diknas. Diniyah dan Diknas. Dua-duanya dipelajari ada di pesantren kita. Contohnya kalau yang diniyah itu gambarannya yang pertama diniyah itu yang dipelajari ada akidah, ada akhlak, manhaj, kemudian Al-Qur'an, sirah nabawiyah, bahasa Arab, dan juga ilmu-ilmu dasar keislaman lainnya, fikihnya, ibadahnya gitu. Kalau boleh diringkas mungkin itu kalau disingkatannya PAI, pelajaran agama Islam gitu ya, betul, Ustaz ya? Oh, luar biasa. Jadi nanti kalau misalkan santri-santri mondok di sini, akidahnya berarti kan terjamin, akidahnya dapat ya, praktek ibadahnya dapat, sirahnya bagus, terutama sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammadnya dapat, sirah salaf, bahasa Arabnya juga luar biasa. Termasuk fikihnya tadi. Fikihnya luar biasa nih Ayah Bunda. Nah, itulah keuntungannya kalau putra putri kita, dan di sini masih putra ya, masih khusus untuk putra. Ya, secara umum putra putri kita kalau mondok atau sekolah di pondok itu ya keuntungannya itu luar biasa gitu. Jadi belajar agamanya itu istilahnya sampai dalam gitu ya. Berbeda kalau di rumah misalkan paling belajar agama, kalau misalkan ada pengajian di musola itu nggak, kadang seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan. Bisa dibayangkan, apalagi di sekolah umum
gitu kan? Kalau kita lihat ayah bunda, ya pelajaran agama bahkan kabar-kabar sempat ada yang mau dihapus ya? Ya betul. Luar biasa dihapus tuh. Ya pelajaran agama itu ya di sekolah umum. Iya. Nah ini berarti kan bahaya gitu. Nah sedangkan kalau pondok udah jelas. Tadi berarti ada akidah, kemudian manhaj, Al-Quran, iya. bahasa Arab, sirah, dan satu lagi hadis. Hadis itu pelajaran hadis. Pelajaran hafal hadis, kemudian syarah hadisnya. Ya. Al-Quran berarti termasuk tafsir. Ya, Al-Quran itu memahami mana-mananya, ya ma'ani Quran. Kemudian ada tajwid, tahsin, dan juga tafsirnya. Luar biasa ayah bunda. Kalau kita lihat, ini menarik nih, sedikit dikorek. Memahami makna Al-Quran. Jadi kalau misalkan anak saya misalkan ya, anak saya atau adik saya sekolah di PTQ Imam Syafi'i, mondok di sini, berarti insya Allah katakanlah mayoritas atau mungkin seluruh daripada makna Al-Quran, kalau nggak seluruhnya mungkin katakanlah 70%, 80% itu insya Allah tahu. Insya Allah bisa paham gitu ya. Kalau misalkan saya baca ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita tanya ke santri pasti dia tahu artinya. Tahu pasti ya. Pasti tahu insya Allah. Termasuk yang misalkan kutiba alaikumusiyam di bulan Ramadan gitu kan. Kalau kita tanya Dek, misalkan artinya kutiba alaikumusiyam tahu? Insya Allah tahu. Karena dipelajari bahkan dihafal. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi mantap. Tidak hanya menghafal Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dihafal, tapi dipahami lafaz per lafaz, artinya bahkan sampai tafsirnya. Oke, ini ringkasnya itu. Ini kalau kita goreng nanti nggak selesai panjang nih ya. Terus kemudian Diknas ini bayangannya seperti apa? Diknas, gambaran ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika. Ya, jadi ayah bunda nggak perlu khawatir di sini, tidak akan ketertinggalan gitu ya. Iya betul. Jadi selain diniyah, Diknasnya pun dapat. Luar biasa. Ini jarang loh Ustadz, kalau pondok pesantren itu yang kemudian selain agama itu juga ada Diknas, itu jarang gitu. Dan di PTQ Imam Syafi'i ternyata ada gitu ya Diknas. Nah, Diknas ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu pelajaran penting semua bahasa Inggris, apalagi di era sekarang kan orang harus kenal dong bahasa Inggris, masa nanti, dan hampir sebagian besar dari istilah-istilah itu pakai bahasa Inggris ya, sarapan bahasa Inggris. Dan itu di sini pelajarin otomatis kan. Bahasa Inggris, terus IPA, matematika, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, bahkan pengajarnya itu ada TGD, tim guru Diknas. Khusus ya? Khusus yang memang dia linear di bidangnya, ahli di bidangnya. Jadi bukan sembarangan orang ngajar. Ini ustadz yang spesialis agama ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan gitu enggak? Bukan, yang di bidangnya. Iya, berarti sesuai dengan bidangnya. Ini luar biasa ya. Berarti guru-guru pengajar itu linear sesuai dengan bidangnya. Nah, sekali lagi berarti ayah bunda harus nih, itu sudah harus kalau kayak gini. Jangan pilih yang lain ya, kecuali PTQ Imam Syafi'i kan gitu ya. Oke, Ustaz. Nah, kalau fasilitas di PTQ Imam Syafi'i, kalau kita lihat kan ada sedikit. Kalau fasilitas tadi ada gambar-gambar. Di sini sangat representatif untuk fasilitas. Ada masjid, bahkan 2 masjidnya. Masjidnya dua untuk menghafal Quran, sholat berjamaah, kegiatan lainnya. Kemudian asrama dan kelas sangat nyaman. Masing-masing ruangan itu ada AC-nya, jadi nggak perlu khawatir kepanasan santri itu. Itu mah betah di sini ya. Betah. Dan juga setiap asrama itu dipasang CCTV, ada CCTV. Jadi terpantau ya, jadi aman lah, anak-anak nggak bakal macam-macam lah gitu ya, pokoknya maksimal gitu ya. Ya terus lapangan olahraga. Lapangan komplit, ada lapangan berkuda ada ini malah ya. Lapangan voli ada, basket, badminton, futsal. Futsal ada. Ini mah jadi yang paling banyak ya dihobikan anak-anak ya. Jadi asrama, kelas, masjid, tadi kemudian lapangan gitu ya kan. Terus kemudian ada selain lab komputer, perpustakaan, ada kantin, ada barbershop, ada klinik. Insya Allah sini klinik. Wah, luar biasa ini. Berarti kalau yang sakit itu insya Allah langsung tertangani ya. Kalau tenaga klinik itu tadi
perawat ya, langsung yang memang di bidangnya tenaga ahli lah gitu ya katakanlah gitu ya. Bahkan kemarin kita sudah kerjasama sama rumah sakit Medika Medika Dramaga iya untuk kalau misalkan ada ada yang darurat kita sudah disiapkan ambulan dari sana. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Berarti ini PTQ Imam Syafi'i perhatian benar-benar ke santri dalam masalah kesehatan pun sampai ada klinik gitu ya. Kalau klinik masih belum cukup berarti sudah kerjasama dengan rumah sakit Medika Dramaga yang dekat sini ya. Ini luar biasa ayah bunda. Baik, Ustadz Usamah nih ya. Berarti tadi kurikulum dengan segala macamnya udah dijelaskan walaupun global, kemudian fasilitas lengkap gitu ya. Oh ya, kalau masalah anak-anak nyuci bagaimana nih Ustaz? Jangan khawatir, ada laundry. Santri itu nggak nyuci. Nggak nyuci, nggak? Ya, jadi ada fasilitas laundry. Benar ini? Ya. Bukan kalau minggu misalkan anak-anak tumpukan cucian terus cuci sendiri, nggak? Nggak ya? Ada laundry. Fokus belajar anak-anak. Masya Allah ya bunda, berarti ada layanan laundry atau fasilitas laundry di PTQ Imam Syafi'i. Baik Ustaz, kemudian kalau output nih Ustaz ya, output santri atau siswa setelah 3 tahun belajar untuk yang PTQ M ya tingkat SMP itu kalau boleh dibilang misalkan kemampuannya itu apa saja Ustaz? Kompetensinya gitu ya. Pertama ya tentunya dia memiliki hafalan Quran. Dan kalau PTQM itu targetnya kan 12 juz. Paling minimal ya, 12 juz. Ya, kemudian untuk SMA atau PTQA itu kalau yang melanjutkan PTQM berarti 30 juz. Selesai insyaallah. Selesai. Dan katanya sekarang udah banyak yang selesai juga. Ya, kurang lebih 30 orang 30 menyelesaikan siswa, luar biasa. hafalannya. Luar biasa, hafal 30 juz Al-Quran ya, kalau kita suruh hafalin aja, waduh berat ya. Iya, bahkan kemarin terbaru kelas 8 sudah menyelesaikan 30 juz. Berarti kelas 2 ya, SMP kelas 2 ya? SMP. Luar biasa, 30 juz kelas 2 ya. Nah ini berarti kan kalau misalkan minimal SMP 12 juz atau katakanlah setengah dari Al-Quran, kalau kesana biasanya lebih gampang ya, lebih cepat ya. Kalau SMA berarti selesai insyaallah. Kebanggaan ayah bunda ya. Selain itu Ustaz, kompetensinya. Kemudian hadis. Hafal hadis. Minimal itu hadis Arba'in Nawawi. Hafal semuanya? Iya. Arba'in berarti 40. 42 hadis. 42 ya. 42 hadis. Dan itu hadis-hadis pokok agama ya. Iya. Dihafal. Hafal. Kalau kita suruh bacanya susah gitu ya. Tapi anak-anak tidak hanya matanya saja, terjemahnya juga insyaallah. Bahkan per kata gitu ya. Kata per kata, kemudian terjemah, syarahnya atau faidah dari tiap hadis itu insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Berarti lengkap ya. Kalau suruh ceramah itu berarti udah kayak chef dong. Memang terjemah hadisnya hafal matan. Matan itu kan redaksi hadis. Terjemahnya bahasa Indonesianya hafal gitu kan, faham gitu. Kemudian sampai bermakna berkata pun hafal. Sampai faedahnya. Oh itu udah jadi. Itu sih udah jadi ustadz langsung kalau keluar dari pondok gitu ya. Kalau dia punya kepercayaan dirian yang bagus, wah itu udah mantep. Baik Ustadz. Selain itu apa lagi Ustadz nih? Adab dan akhlaknya Ustadz. Akhlak. Iya, adab dan akhlak itu insyaallah. Ya, adab kepada orang tua, ke sesama orang lain insyaallah. Iya. Ya. Pokoknya karena memang di sini sudah dibiasakan. Sudah dibiasakan. Sehari-hari itu diterapkan adab-adab Islami ya. Kepada guru, kepada teman. Kalau sudah ini kan berarti nanti otomatis kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua gitu kan, kepada teman-teman yang lain, tetangga, orang lain secara umum. Berarti ini juga kalau sudah begitu ya, anak-anak itu berarti kan ini anak soleh, adabnya bagus ya, pasti orang tua bangga dan akan membawa nama baik orang tua menjadi lebih harum gitu ya. Luar biasa. Oke, Ustaz, itu kan tadi gini ya, mulai dari ini dan segala macam kurikulum sudah ini kompetensi dari siswa-siswa yang katakanlah selesai 3 tahun SMP gitu ya. Kompetensinya banyak sekali gitu kan, dari Al-Quran, kemudian hafalan, kemudian hadis,
akidah, ibadah dan lain-lain termasuk adab akhlak ya. Nah, kalau untuk Diknasnya gimana Ustaz? Diknasnya di tahun sekarang itu ada yang sudah pernah ikut lomba dan juara 3 bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini saingannya dari sekolah-sekolah umum yang memang jam pelajaran Diknasnya lebih banyak. Iya, lebih banyak ya. Yang mereka ya memang lebih banyak Diknas daripada diniyah. Kalau di sini kan banyak diniyahnya, Qur'annya. Memang itu yang jadi prioritas kita gitu ya. Tapi Diknas nggak ketinggalan, Diknas ternyata bahasa Inggris ya kemarin itu sampai juara 3 itu skupnya nasional. Jabodetabek ya, iya kan, Jabodetabek luar biasa pidato bahasa Inggris juara 3, saingannya banyak. Nah ini menunjukkan kalau di PTQ Imam Syafi'i itu, jadi anak-anak itu tidak melulu hanya belajar diniyah saja ya Ustaz ya, tapi ternyata Diknas bahkan nggak ketinggalan, bahkan guru-gurunya adalah tenaga ahli linear ya, semuanya luar biasa. Baik Ustaz. Nah ini biasanya sekarang adalah biaya Ustaz. Satu sama ini mungkin bisa dijelaskan rincian daripada biaya untuk masuk di PTQ Imam Syafi'i. Monggo. Nih untuk biaya ya. Total biaya itu 28.150.000. Nah, tapi jika dibayar cash 25 juta. Ada diskon kalau cash. Ada diskonnya 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Kemudian untuk bangunan 20 juta itu untuk 3 tahun. Ya, ada sarana prasarana 5 juta untuk 3 tahun. Seragam 500.000 itu untuk 3 tahun. Buku 900.000 1 tahun. Kemudian SPP-nya 1.750.000 per bulan. Totalnya 28. Totalnya 28 Kalau juta. dibayar cash ada 25 juta. Diskonnya 3 jutaan. Ini mantap nih ya. Jadi kalau ini kalau melihat fasilitas dan gedung-gedung tadi sebagian mungkin di tayangan ini juga ada ya. Melihat fasilitas PTQ Imam Syafi'i dengan harga yang ini mahal apa nggak mahal Ustaz? Kalau dilihat dari fasilitas tidak mahal. Nggak mahal ya? Nggak mahal. Karena memang fasilitasnya juga sesuai lah ya. Luar biasa, luar biasa. Sesuai. Nggak jarang-jarang lah selama ada AC, kelas ada AC. Ada CCTV. Gitu ya. Kemudian ada klinik, ada barbershop. Kalau mau potong rambut nggak perlu lari ke depan ya, nggak perlu. Sudah disiapkan gratis itu semuanya. Pokoknya semuanya dijamin rapi. Bahkan ada jadwal potong rambut ya. Ada jadwal. Nggak boleh ada anak-anak yang gondrong kan? Iya. Nah ini luar biasa. Jadi 28 itu untuk uang pangkalnya ya. Nah, kalau untuk bulanannya Ustaz? Bulanannya 1.750.000. 1.750.000. Iya, dapat apa aja itu? Makan 3 kali sehari, laundry, kecuali puasa makan 2. Ya kalau puasa 2 kali sehari. Jadi kalau pendidikan itu udah pasti gitu ya, nggak perlu disebutkan. Tapi kemudian makan juga di pondok-pondok yang lain juga makan. Yang spesial memang ada laundry. Ada laundry. Jadi anak-anak itu nggak perlu susah-susah nyuci, capek-capek nyuci itu kerjaan yang ya walaupun kelihatan enteng tapi memang kalau itu paling malas itu, paling berat itu ya. Walaupun kalau udah dikerjain selesai sebenarnya. Tapi nah ini hebatnya di PTQ Imam Syafi'i, anak-anak nggak perlu nyuci pakaian, semuanya udah dicucikan bersih rapi, tinggal fokus belajar aja. Fokus belajar. Luar biasa. Jadi 28 juta untuk uang pangkalnya itu termasuk SPP 1 bulan ya di dalamnya. Itu murah ayah bunda. Murah dibanding dengan sekolah yang lain, banyak yang lebih mahal daripada ini ya. Dan yang lebih penting daripada itu, anak-anak kita insya Allah terjamin menjadi anak-anak yang soleh, ahlul Quran gitu kan. Ahlul Quran luar biasa. Nah untuk itu mungkin ada ini nih closing dari Ustaz Usama nih ya, untuk mengajak ayah bunda atau calon siswa untuk mendaftar. Monggo. Ya. Ayah ya bunda, jangan ragu ya, jangan ragu untuk memasukkan ya putra-putranya ke pesantren kami ya. Insya Allah di sini ya, dijaga, diperhatikan ya, keilmuannya juga insya Allah ya. Jadi jangan ragu, ayo secepatnya ya. Kita mau buktikan ya Ustaz sama jangan ragu, keilmuannya itu nggak diragukan, Qurannya juga gitu ya. Untuk itu kita akan panggil nih dari salah satu santri ya untuk tampil di depan kamera di podcast ini ya, untuk mungkin tilawah Al-Quran atau menunjukkan hafalannya gitu ya.
atau kemudian mungkin barangkali bahasa Arab barangkali ya kalau santrinya ada nih, kita lihat soalnya ini udah mendekati waktu buka puasa nih. Oke ya, kita akan lihat dulu ya. Oke, baik. Alhamdulillah ayah bunda yang berbahagia. Ini kalau tadi di sini Ustadz Usama, sekarang ganti nih Ustadz Usama sekarang ada di sini. Ini santri nih, walaupun ini sudah mirip Ustadz nih, soalnya udah tinggi besar nih. Tapi ini ternyata masih SMP ya, SMP. Nanti kita akan ngobrol sama Ananda ini. Oke, baik. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Nama antum siapa? Nama saya Syekh Fatih Rayan Tarigan. Syekh Fatih Rayan Tarigan. Tarigan. Namanya ini bukan dari Jawa ini. Ya, kelas berapa? Saya kelas 9. Kelas 9. Asal dari? Asal dari Medan. Medan, bener kan? Nah, ini ayah bunda. Tapi jauh banget dari Medan. Orang tua sini, di sini. Iya, orang tua di sini. Orang tua di sini di mana? Di sininya di Cilegon. Cilegon, oke. Dari Cilegon berarti ke sini ya? Iya. Lumayan juga, luar biasa ini ya. Oke, Ananda, saya manggil apa Fatih? Boleh. Oke, Ananda Fatih nih ya. Ini antum berarti kan udah hampir 3 tahun ya di sini ya. Iya. Anda mau coba, ini kan katanya di Fataki Imam Syafi'i itu calon lulusan atau lulusan-lulusannya ini kompetensinya luar biasa gitu ya. Contohnya dari Qur'annya, hafalannya, misalkan kemudian bahasa Arabnya, hadisnya. Oke lah ini diniyah. Coba Anda pengen dengar antum misalkan, tapi nggak bisa banyak soalnya ini kan waktunya pendek ya. Iya. Yang antum sudah hafal, oh ya hafalannya sudah berapa juz? Kalau hafalan sudah 22 insya Allah ya. Insya Allah 22 baru kelas 9 ya. Iya. 22 ya, berarti tinggal 8 juz lagi beres ya. Iya. Antum udah ini lagi semangat ngejar. Teman-teman kan sebagian udah lulus ya, udah beres ya, udah 30 juz. Insya Allah Anda doakan mudah-mudahan terkabul, dimudahkan ya. Oke. Baik, antum mau baca katakanlah kurang lebih 5 ayat. Silakan dengan nada yang agak cepat boleh. Dari ta'awud. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Shadaqallahul azim. Oke, luar biasa ini. Tadi Quran sudah, berarti sekarang Anda mau bukan ngetes ya, mau ya apa bahasanya memang ngetes nih. Coba bahasa Arab, katanya bahasa Arab juga. Wah, ini anak-anak petek Imam Syafi'i jago-jago nih. Ya, coba sedikit aja antum perkenalkan diri ya, kemudian tadi udah belajar di sini dan seterusnya. Oke, terserah antum dah mau ngomong apa. Yang penting ngomongin baik tentunya kan. Fadol, sana menghadap kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif, ismi Syekh Fatih Rayan Tarigan. Ji'tu min Medan. Wa askunul an fi Cilegon. Yani fi Banten. Wa ana adrusu fil mustawa thalis. Mutawassithah. Adrusu ulum syar'iyyah, lughatal arabiyyah, wa tahfizul Quran, wa tahfizul hadis, wa ghairu dzalik. Wa ana sa'idun huna. Li'anna al-mudarris jayyid wa sahibuhum jayyid aidan. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah ini berarti kan kalau udah bisa bicara ini berarti kan globalnya pasti bisa. Kalau misalkan bahasa ngobrol kadang memang lebih sulit ya daripada ada orang memang kalau baca kitab insya Allah bisa mudah ya.
Tapi kalau ngomong kadang karena harus perlu pembiasaan lagi, memang terus kalau SMP sudah punya bekal pasti insya Allah SMA-nya akan jadi mahir gitu kan. Dan apalagi sekarang di sini ya sudah ada syekh dari luar negeri ya, dari Arab. Iya. Syekh siapa? Abu Zubair. Syekh Abu Zubair yang langsung memang beliau asli orang Arab ya. Iya. Orang mana? Orang Yaman. Orang Yaman. Jadi bisa keseharian itu bisa melihat bagaimana orang Arab ngomong bahasa Arab gitu ya. Iya. Antum senang ada Syekh di sini? Senang. Sering interaksi, sering. Luar biasa. Oke, ini ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kalau kita mau manggil yang lain, kalau yang itu kan udah 30 orang, sudah 30 juz gitu ya, 30 siswa. Ini berarti kan luar biasa. Untuk itu tadi seperti pesan dari Ustadz Usamah ya. Jangan lupa. Tadi katanya selain itu juga ada hadis ya. Antum oke, ayah bunda, ini ada yang terlupa ya, sedikit lagi. Hadis antum yang antum hafal sudah hadis apa? Tadi katanya Ustadz Usamah ada pelajaran hadis arba'in. Iya. Sudah hafal semua hadis arba'in? Sudah 42 hadis hafal. Satu hadis saja yang sedang, jangan yang terlalu panjang, nanti kan waktunya ini. Antum coba baca ya matannya, kemudian kalau masih cukup terjemahnya. Fadal. Oke. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa." Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Yeah. Rasulullah SAW sabda, jadilah kalian di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau dalam keadaan sore, maka janganlah menunggu pagi, dan jika engkau dalam keadaan pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan ambillah dari sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Masya Allah, luar biasa. Hafal, sampai artinya juga hafal ya. Ini udah gitu namanya udah syekh ya. Ini nanti akan jadi syekh insya Allah. Amin ya. Nah ini ayah bunda, ini terus terang, ini Syekh Fatih ya. Ini saya panggil itu tadi dadakan. Jadi semuanya nggak ada settingan sebelumnya gitu. Jadi memang benar-benar dadakan dan ternyata terbukti. Ini kalau bahasa anak muda bukan kaleng-kaleng ini ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kompetensi kelulusan dari santri-santri Petaki Imam Syafi'i insya Allah terbukti gitu. Dan Syekh Fatih ini juga sudah merasakan sendiri, senang, banyak bisa belajar banyak ya, dapat banyak ilmu, kemudian ustadznya baik-baik, muslimnya baik-baik ya, kemudian ternyata sudah hafal 22 juz sekarang, sebentar lagi 30 tuh, bahkan hadis 42 hadis ditambah hadis-hadis yang lain juga hafal pasti ya. Yeah. Ada tambahan-tambahannya setelah hadis itu. Bersama tadi Ustaz Usamah menyampaikan faidah-faidahnya juga hafal. Luar biasa, antum luar biasa. Ana nggak dapat yang kayak antum dulu sekolah, karena ana nggak jadi kecil mondok gitu ya. Tapi ini ala kulli hal luar biasa. Ya bunda, ya untuk itu PTK Imam Syafi'i ya, profilnya tadi sudah ini orang tua siswa, ini lagi testimoni. Ya, jadi silakan mendaftar, nanti ada tertera di ini untuk, atau di akhir dari YouTube ini ada websitenya, dan ada kontak personnya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan atas waktunya Ustadz Usamah ada di samping sini ini, dan Nanda Syekh Fatih gitu ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.